Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini kita kembali akan membahas tentang pelajaran prakarya dan kewirausahaan, khususnya pada bab wirausaha budidaya ternak unggas pedaging yang ada di kelas 12 semester 2. Budidaya unggas pedaging. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan komponen perencanaan usaha budidaya unggas pedaging. 2. Membuat perencanaan usaha budidaya unggas pedaging untuk menumbuhkan sikap kewirausahaan yang didasari sikap disiplin dan bertanggung jawab. Amatilah gambar berikut. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, ajukanlah beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan budidaya unggas pedaging. Pertanyaan yang Anda ajukan dapat menggunakan format 1W ditambah 5H. A. Perencanaan usaha budidaya unggas pedaging. 1. Ide dan peluang usaha. Unggas merupakan sumber protein yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal tersebut berpengaruh terhadap penemuan dan kreativitas akan terciptanya menu-menu baru untuk memenuhi selera masyarakat. Perhatikan gambar daging dada di atas. Dada ayam merupakan contoh dari salah satu sumber protein hewani. Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai pertimbangan sebelum menentukan usaha budidaya unggas pedaging. 1. Berbagai penelitian mengenai usaha budidaya sudah banyak dilakukan masyarakat sehingga sudah banyak teknologi yang seharusnya sudah dikuasai oleh peternak. 2. Produk sekunder budidaya unggas yaitu kotoran unggas yang dapat digunakan sebagai pupuk organik pertanian. 3. Masyarakat banyak yang membutuhkan protein unggas, misalnya daging ayam. Hal tersebut memudahkan dalam pemasarannya karena banyak permintaan dari pasar. 4. Daging unggas mengandung protein yang tinggi. 5. Budidaya unggas dapat menciptakan lapangan kerja, terutama di kawasan pedesaan. Secara tidak langsung, budidaya tersebut berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat desa dan urbanisasi. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha budidaya unggas pedaging. A. Prasarana. Prasarana meliputi lahan atau lokasi, air dan sumber energi. Kebutuhan lahan budidaya unggas pedaging bergantung dari jenis unggas dan skala budidayanya. Sebaiknya lokasi budidaya berada di lingkungan yang mudah dijangkau transportasi dan terbebas dari bakteri patogen. B. Sarana. Sarana yang dibutuhkan untuk usaha budidaya unggas pedaging secara umum meliputi kandang, gudang penyimpanan pakan, peralatan, dan obat. Kandang dan gudang termasuk modal yang tetap yang dapat digunakan untuk beberapa kali periode beternak. Selain kandang dan bangunan, pemeliharaan unggas pedaging memerlukan sarana berupa penghangat atau brooder, tempat pakan dan minum, alat pencuci hama, alat penerangan, alat kebersihan kandang, timbangan, dan alat pemeliharaan kesehatan unggas. C. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia, baik sebagai peternak maupun pekerja, harus memenuhi persyaratan
berbadan sehat, mempunyai keterampilan dalam budidaya, dan menerapkan keselamatan dan keamanan kerja. Sumber daya manusia yang dibutuhkan juga harus mempunyai kemampuan dalam pengadministrasian dan pemasaran. Dalam perencanaan usaha budidaya unggas pedaging, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki banyak keterampilan. Keterampilan tersebut meliputi pengelolaan atau teknik budidaya, pengolahan administrasi, pengolahan kebutuhan sarana dan prasarana, serta pengolahan administrasi keuangan dan pemasaran. 3. Perencanaan usaha budidaya unggas pedaging. Sistem pengelolaan budidaya juga perlu dipertimbangkan saat menyusun perencanaan usaha. Saat ini dikenal sistem kemitraan antara perusahaan inti dan peternak sebagai plasma. B. Sistem produksi usaha budidaya unggas pedaging. 1. Jenis-jenis unggas pedaging. Unggas pedaging adalah jenis unggas yang dapat dimanfaatkan dagingnya. Unggas pedaging dibagi dua macam, yaitu unggas yang dibudidayakan dengan tujuan utamanya untuk dimanfaatkan dagingnya dan unggas petelur yang afkir. A. Unggas pedaging atau bukan ras atau buras atau ayam kampung. Ayam kampung merupakan ayam hasil domestikasi ayam hutan. Penamaan ayam kampung secara umum juga memberikan arti ayam asli Indonesia. Varietas ayam kampung dibedakan berdasarkan daerah yang mengembangkannya. Varietas ayam kampung antara lain ayam kedu, ayam nunukan, ayam pelung, ayam Sumatera, dan ayam pedaging atau ayam broiler. B. Bebek atau itik. Bebek merupakan unggas air yang bentuk tubuhnya gemuk dan gerakannya lambat. Sementara itu, itik merupakan unggas air yang bentuk tubuhnya ramping dan gerakannya lincah. Jika dilihat dari jenis produksinya, itik lebih banyak menghasilkan telur dibandingkan bebek. Varietas bebek pedaging di Indonesia antara lain bebek Rambon, bebek Peking, bebek Serati atau TikTok, bebek MP, dan bebek PMP. 2. Sistem produksi unggas pedaging. Ada 3 macam sistem budidaya unggas pedaging, di antaranya sistem budidaya secara tradisional atau ekstensif, modern atau intensif, dan semi-modern atau semi-intensif. Sistem budidaya unggas pedaging secara tradisional dipelihara tanpa menggunakan teknologi, fasilitas, dan rekayasa genetika. Sistem budidaya secara modern atau intensif. Sistem budidaya secara modern atau intensif merupakan sistem budidaya unggas yang sudah menggunakan teknologi. Peternak menggunakan hasil-hasil penelitian mulai dari pemilihan bibit unggas sampai proses panen. Sistem budidaya secara semi-modern atau semi-intensif. Sistem budidaya semi-modern atau semi-intensif memadukan antara budidaya modern dan tradisional. Pakannya menggunakan sumber nabati dan hewani dari lingkungan dan ditimbang sesuai analisis gizi atau nutrisi yang diperlukan oleh suatu jenis unggas. A. Teknik budidaya ayam kampung atau buras dengan sistem semi-intensif. 1. Persiapan bibit. Sebelum melakukan usaha budidaya, tentukan terlebih dahulu jenis ayam kampung yang akan dibudidayakan. Ada beberapa jenis ayam kampung. Pilihlah salah satu dengan mempertimbangkan kemudahan memperoleh bibit dan kondisi lingkungan yang sesuai. 2. Menentukan lokasi dan persiapan kandang. Lokasi ternak dan kandang ternak merupakan salah satu faktor yang utama untuk melakukan budidaya ayam kampung.
karena kandang tersebut akan dijadikan tempat tinggal ayam dan pemberian makan ayam. Lokasi kandang yang ideal adalah jauh dari pemukiman penduduk dan lebih baik berjarak 10 meter dari rumah. Kondisi pada area kandang juga harus kering dan jika diberikan pagar untuk mencegah keamanan ayam itu. 3. Pemeliharaan ayam pada fase starter. Bibit ayam dapat diperoleh melalui penetasan telur atau membeli bibit starter atau DOC atau DOC dari pihak lain. Lakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memilih bibit yang baik dengan ciri-ciri berikut. 1. Gerakan lincah. 2. Bobot antara 38 sampai 42 gram. Tidak ada cacat fisik. 4. Suara bening dan tajam. 5. Mata jernih. 6. Anus kering dan tidak ada kotoran basah menempel pada anus. 7. Tidak ada tali pusar yang tersisa atau belum kering. 4. Pemeliharaan ayam pada fase grower atau berumur 31 sampai 60 hari. Pada pemeliharaan fase grower sudah dilakukan budidaya dengan sistem semi-intensif. Ayam tidak hanya dikandangkan, tetapi sudah dibiarkan keluar dari kandang tertutup. Ayam buras pada fase ini dapat dibiarkan mencari pakan di luar kandang. Walaupun berada di kandang terbuka, ayam tetap berada di area yang mudah diawasi oleh peternak, sehingga ayam tersebut tidak mudah hilang. Pakan yang diberikan terdiri atas beberapa macam, yaitu sebagai berikut. 1. Pakan alami. Pakan alami adalah pakan yang diperoleh ayam dari lingkungan saat ayam dilepaskan dari kandang. Pakan alami dapat berupa cacing tanah, jangkrik, rerumputan, dan material lain yang ada di lingkungan rumah peternak. 2. Pakan pabrik. Pakan pabrikan merupakan pakan yang diolah dan dikemas oleh suatu pabrik. Pakan jenis ini memiliki keunggulan dalam hal komposisi. Komposisi pakan diatur sesuai kebutuhan jenis ayam dan fase pertumbuhan. Pakan pabrik umumnya dikemas dalam ukuran 50 kg per karung. 3. Pakan olahan atau buatan sendiri. Pakan olahan berdasarkan bahan yang digunakan dibagi menjadi dua macam, yaitu pakan nabati dan hewani. Bahan pakan nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pakan hijauan ayam pedaging antara lain daun pepaya, bunga pepaya gantung, kangkung, dan daun lamtoro. 5. Pemeliharaan ayam pada fase finisher atau ayam berusia 61-70 hari atau lebih. Fase finisher merupakan tahapan pemeliharaan ayam pedaging hingga masa panen. Pada fase ini tidak jauh berbeda dengan fase grower. Ayam kampung pedaging dapat diberi pakan alami, pabrik, dan buatan. Pada tahapan ini juga harus dilakukan pencegahan terhadap berat badan ayam dan penyakit yang menyerang. Ayam tersebut juga dapat diberi pakan tambahan atau suplemen atau jamu. Contoh jamu tradisional untuk ayam pedaging adalah bawang putih yang diblender halus. Kemudian, bawang putih dicampurkan pada minuman ayam. Jamu tradisional tersebut bermanfaat untuk mengobati ayam yang terkena CRD atau Chronic Respiratory Disease, yaitu penyakit kronik pernafasan yang disebabkan oleh bakteri. B. Teknik budidaya ayam pedaging atau broiler dengan sistem intensif. Ayam pedaging atau broiler merupakan ayam ras hasil rekayasa genetika. Umumnya, ayam broiler memiliki daya tahan lebih rendah dibandingkan ayam kampung, sehingga dibudidayakan dengan sistem intensif atau modern. Pemeliharaan ayam broiler dilakukan dalam kandang dimulai dari fase brooding, starter, grower, dan finisher. Jadi semua tahapan itu sudah menggunakan sistem intensif atau sistem modern.
1. Pemeliharaan ayam broiler pada periode pemanasan atau brooding periode, yaitu usia 1-20 hari. Periode pemanasan disebut juga dengan fase starter, yaitu fase pemeliharaan yang dimulai dari ayam berumur 1 hari DOC sampai 3 minggu. Periode pemeliharaan starter yang dilakukan hanya 10 kali atau kurang dari 3 minggu atau kurang lebih plus minus 20 hari dapat menjadi faktor penyebab kegagalan budidaya tersebut. Beberapa kesalahan yang dilakukan peternak pada periode pemanasan dan berpengaruh pada fase berikutnya. A. Waktu istirahat kandang dari periode panen sebelumnya, yaitu selama kurang dari 2 minggu, terutama kandang bekas ayam yang mengalami serangan penyakit. B. Suhu atau temperatur tidak sesuai kebutuhan DOC atau sangat panas atau terlalu dingin. C. Tempat pakan kotor dan bercampur sekat atau bahan litter lainnya. D. Kondisi kandang bocor atau hal lainnya yang menyebabkan ayam menjadi kedinginan. 2. Pemeliharaan ayam broiler pada periode pertumbuhan atau growing period, yaitu ayam umur 21-32 hari. Kegiatan yang perlu dilakukan pada periode pertumbuhan atau growing period, yaitu berusia kurang lebih 21-32 hari, antara lain mengatur luas kandang dan kepadatan ayam. Kandang yang digunakan pada periode tersebut adalah kandang koloni atau postal. Beberapa jenis penyakit yang perlu diwaspadai pada periode grower, yaitu ada yang pertama avian influenza atau flu burung, kokidiosis atau Bactera aspergillosis, kemudian infectious bursal disease atau IBD, kemudian infectious stunting syndrome. 5. Panen dan pasca panen. Panen dapat dilakukan setelah ayam berumur kurang lebih 32 hari atau mencapai berat kurang lebih 1 kg. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada saat panen diantaranya menggantungkan tempat pakan dan minum, menangkap ayam secara hati-hati, menimbang ayam, dan mencatat hasilnya. Kegiatan yang dilakukan pasca panen meliputi kegiatan membersihkan peralatan kandang dan kotoran, serta mencuci kandang dan membuat laporan akhir periode. C. Evaluasi kegiatan usaha budidaya unggas pedaging. Kegiatan evaluasi tersebut merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan dari persiapan budidaya sampai masa panen unggas pedaging. Evaluasi tersebut dilakukan tidak hanya berkaitan biaya atau nilai ekonominya, tetapi juga berkaitan dengan teknik atau pelaksanaan proses budidaya. Beberapa hal yang perlu dievaluasi hingga dapat mengetahui laba hasil penjualan, yaitu biaya investasi dan biaya operasional. Media promosi produk usaha budidaya unggas pedaging. Jenis-jenis promosi suatu produk dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu promosi langsung secara fisik, promosi media tradisional, dan promosi melalui media digital atau modern. Promosi secara fisik biasanya dilakukan dalam bentuk bazar atau pameran. Promosi tradisional melalui koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya, media elektronik seperti radio dan televisi, kemudian reklame serta banner. Promosi melalui media digital dilakukan melalui internet, blog, jejaring sosial, dan WhatsApp. Sistem konsinyasi. Sistem konsinyasi adalah sistem penjualan produk dengan cara menitipkan produk tersebut pada toko atau distributor. Pemilik produk unggas pedaging menitipkan produk dagingnya di toko atau warung lainnya. Selain itu, dalam sistem konsinyasi harus memperhatikan kesepakatan antara pemilik produk dan penjual. Kesepakatan tersebut ditulis dalam surat perjanjian kerjasama. Demikian materi
kewirausahaan budidaya ternak unggas pedaging. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.